Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kisah inspiring, tapi ini true story dari Chicago, negara bagian di Amerika. Seorang ibu sekitar berumur 50 tahun datang kepada seorang dokter dengan mengeluhkan jari-jari tangannya yang semuanya merasa pegal atau sakit. Kemudian dokter mengatakan, oh, ibu ini mengalami inflammatory disease, semacam peradangan di sendi-sendi di bagian tangan. Ibu itu kemudian diberikan obat, dan ternyata sepekan kemudian ibu itu datang kepada dokter yang sama dengan keluhan yang lebih hebat. Tidak hanya jari-jari tangannya yang sakit, bahkan seluruh persendian tubuhnya terasa sakit. Kemudian didiagnosa oleh dokter, ternyata ibu ini mengalami rheumatoid arthritis, semacam penyakit rematik. Kemudian dokter itu juga memberikan obat kepada sang ibu tadi. Ternyata 2 pekan setelah minum obat itu, sang ibu datang lagi kepada dokter yang sama dengan mengeluhkan tidak hanya seluruh tubuhnya sakit, bahkan tidak ada pengurangan dalam rasa sakit, ya. Bahkan wajahnya yang tadinya cantik, ibu itu merasa bahwa wajahnya semakin lama juga sakit, dan bahkan tidak terlihat cantik seperti semula ketika dia datang kepada seorang dokter itu tadi. Sang dokter dengan rasa cemas dan rasa heran juga mengatakan kepada sang ibu, maaf bu, kalau selama ini diagnosa saya salah tentang ibu. Saya ingin mencari tahu yang lebih dalam tentang keadaan ibu. Maukah ibu berterus terang kepada saya sebenarnya apa yang terjadi dalam diri ibu, sehingga penyakit ibu yang sudah saya berikan obat ini tidak kunjung sembuh, bahkan berangsur malah semakin buruk. Mungkin ibu bisa menceritakan terus terang kepada saya sehingga saya bisa merubah resep obat itu. Ibu itu mengatakan, benar dokter, saya memang mengalami persoalan keluarga yang cukup berat. Saya ditinggal oleh suami saya, ya, dan dia menikah lagi dengan seorang wanita yang berusia setengah dari usia saya. Saya sekarang berusia 50 tahun dan wanita tadi, istri baru suami saya, berusia 25 tahun. Saya begitu cemas, saya depresi, saya dendam, bahkan saya memiliki obsesi agar satu ketika suami saya itu di mobilnya mengalami kecelakaan hebat, atau mobil itu terbakar dan hangus, dan suami dan istrinya yang baru itu mati di mobil seketika, kata sang ibu. Saya punya obsesi itu dokter, tapi kok saya melihat ketika suami saya datang ke rumah saya, tiba-tiba saya melihat wajahnya semakin sumringah dan merasa bahagia dengan pernikahannya itu. Nah, itu yang membuat saya heran dan membuat saya semakin kesal dengan hal itu. Singkat cerita, ya, dokter itu mengatakan, oh, kalau itu persoalannya, mungkin sejak awal saya tidak memberikan obat seperti ini, karena obatnya sangat sederhana bu. Saya tidak usah menyuruh ibu untuk meminum obat, tapi saya menyuruh ibu melakukan satu langkah, ya. Satu langkah itu adalah memaafkan dan melupakan, forgiven and forgotten. Jadi memaafkan dan melupakan semua apa yang dilakukan oleh suami ibu. Itu akan sangat menolong fisik ibu. Karena di dalam tubuh kita bu, penjelasan dokter ini agak panjang. Di dalam tubuh kita itu ada tentara, ada antibodi, ada pabrik-pabrik kimia yang itu akan melawan ketika datang musuh kepada tubuh kita, berupa virus umpamanya. Virus itu akan dilawan oleh pabrik-pabrik kimia kita. Tapi begitu
ibu mengalami stres, mengalami fear, mengalami anxiety, ketakutan dan kecemasan yang tidak beralasan, bahkan perasaan dendam, depresi yang terus-terusan, itu tubuh ibu akan meluapkan adrenalin dan kortisol yang sangat berlebihan. Ketika itu konsumsi akan adrenalin dan kortisol yang berlebihan dalam tubuh kita, itu bisa menyebabkan tekanan darah yang tinggi dan menyebabkan kortisol itu bisa menyerap kalsium kita. Itulah sebabnya kemudian banyak orang yang mengalami osteoporosis atau kerapuhan tulang. Itu disebabkan karena kalsiumnya diserap oleh kortisol dan adrenalin yang diakibatkan oleh perasaan stres, dendam, ketakutan, kecemasan yang tidak beralasan tadi. Bahkan itu semua antibodi kita akan berubah melawan tubuh kita sendiri. Ya. Artinya bukan antibodi tadi kita itu melawan penyakit kita, tapi justru melawan tubuh kita sendiri. Dia menyerang tubuh kita sendiri. Penjelasan dokter itu seperti itu. Ya, bahkan dokter mengatakan kalau ibu masih ingat perang Afghanistan, yang Soviet itu menginvasi Afghanistan yang cukup lama, itu tentara Soviet pernah menembak sendiri temannya. Mereka sebut sebagai tembakan persahabatan atau friendly fire. Padahal itu adalah keadaan stres yang cukup lama, perasaan depresi yang tidak ada hentinya, itu menyebabkan kemudian orang bisa menyerang dirinya sendiri. Seperti itu tadi. Tentara-tentara di dalam tubuh kita yang tadinya menyerang musuh, yaitu virus, itu justru virus itu dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Karena tentara-tentara yang ada dalam tubuh kita menyerang tubuh kita sendiri. Dan itulah yang terjadi dalam diri ibu sebenarnya. Tapi keadaan sudah begini, mudah-mudahan kalau ibu punya perasaan memaafkan dan melupakan, mudah-mudahan keadaannya semakin membaik. Tapi singkat cerita, karena ibu itu baru bercerita di sebulan setelah mengalami penyakit itu, dokter itu masih tetap berusaha untuk menyembuhkan. Tetapi apa boleh buat, 2 hari setelah pertemuannya terakhir dengan dokter tadi, sang ibu tadi meninggal karena sudah cukup terlambat, bahwa adrenalin dan kortisol tadi sudah cukup banyak di dalam tubuh ibu itu tadi. Moral learning atau pelajaran moral yang kita bisa tangkap adalah perasaan memaafkan, perasaan melupakan apa yang tidak relevan dalam hidup kita. Kadang harus kita lupakan memang. Ya. Memaafkan itu mudah kita ucapkan, tapi berat kita lakukan. Tapi apa boleh buat? Ketika kita tidak bisa melakukan tindakan memaafkan, sesungguhnya bersiap-siaplah. Kita akan diserbu dengan apa yang disebut dengan autoimmune disease, atau kekebalan tubuh kita itu akan menyerang tubuh kita sendiri. Disebabkan perasaan dendam, perasaan tidak memaafkan, perasaan tidak bisa melupakan, ya, perasaan depresi, perasaan takut, fear, dan anxiety, atau kecemasan yang tidak masuk akal, itu yang menyebabkan kemudian fisik kita akan mudah diserang penyakit yang sebetulnya dia berawal dari psikis atau kejiwaan kita atau psikologi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.